Pastor Matt, pagi ini kita sedang membicarakan tentang Milhemet Haemunah. Saya merasa ini sangat tepat karena saya pikir perang yang sedang terjadi di Timur Tengah, apalagi kita sedang berada di Parashat Vayikra, ada sebuah panggilan saat ini, panggilan untuk memisahkan antara domba dan kambing. Saya merasa bahwa perang ini secara spiritual juga sedang masuk ke dalam Amerika, ke dalam tubuh Mesias, ke dalam gereja. Saya tahu kamu begitu bersemangat dan saya tahu orang-orang tidak mengerti, tapi ini sudah terjadi. Ini sudah ada di Amerika. Mungkin kamu bisa meluangkan beberapa menit pagi ini dan berbagi dengan kami. Kita butuh lebih banyak orang Kristen. Kita butuh lebih banyak orang Kristen untuk bangkit sekarang. Apakah kamu setuju dengan itu? Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah Roh Kudus taruh di hatimu? Terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Pastor Matt, silakan. Silakan disebarkan, saudara semua silakan tekan like dan share. Terima kasih Rabbi Shapira atas kesempatan untuk berbagi Shalom dan Chodesh Tov semuanya. Dan saya benar-benar ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbicara dengan sangat serius kepada saudara. Karena kita memang membutuhkan saudara-saudara Kristen kita. Sebab saat ini sedang terjadi perang di dalam kekristenan. Dan pertempuran yang terjadi dalam perang ini adalah Israel itu sendiri. Mendukung Israel, mendukung orang Yahudi, atau berbalik melawan Israel dan melawan orang Yahudi. Ada banyak suara-suara yang saya yakin kamu tahu di dunia maya ini yang mengaku sebagai orang Kristen. Terutama bangkitnya kembali tokoh-tokoh terkenal yang mengaku Katolik, yang benar-benar berbalik melawan orang Yahudi, benar-benar berbalik melawan Israel. Mengerikan, buruk sekali, fitnah darah, teori konspirasi. Seruan untuk pogrom, hal-hal mengerikan dan keji terjadi dari orang-orang yang dalam bahasa Kristen mengaku atas nama Kristus. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengikuti Mesias, tetapi mereka justru berdoa menentang umat Mesias. Dan saya benar-benar berpikir bahwa kita sedang melihat sebuah pemisahan sekarang. Dengar jalan yang mudah itu, bukan jalan Milhemet Haemunah, bukan peperangan rohani, jalan yang mudah adalah menyamaratakan dengan semua orang lain dan berbicara buruk tentang Israel dan bangsa Yahudi. Itulah hal yang paling mudah dilakukan. Pemisahan antara domba dan kambing sedang terjadi. Ingat apa yang dikatakan Yeshua dalam perjanjian baru. Dia berkata, apapun yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, saya sudah mengatakannya berulang kali, tapi ini memang perlu diulang. Kita di gereja Kristen lebih fokus pada ungkapan yang paling hina ini dan bukan pada ungkapan saudaraku. Saat kita berbicara tentang dalam kekristenan, setidaknya di kekristenan barat, Protestan kekristenan barat, ketika kita berbicara tentang yang disebut-sebut sebagai yang paling hina ini, kita biasanya membicarakan orang-orang yang tidak memiliki uang sebanyak kita, orang-orang yang lebih miskin. Jadi kita perlu mendukung mereka yang paling hina. Tapi ingatlah apa yang dikatakan Yeshua, yang paling hina di antara saudara-saudaraku. Saudara-saudara Yeshua adalah orang-orang Yahudi, saudara-saudara Yeshua adalah Israel. Jadi sekaranglah waktunya untuk dihitung sebagai bagian dari orang-orang yang berdiri membela Israel. Hal ini membuat hati saya hancur, dan sekaligus membuat saya marah ketika melihat orang-orang terkenal yang mengaku sebagai orang Kristen, membuat tuduhan liar, aneh, dan teori konspirasi yang belum pernah kita lihat, kadang-kadang dalam 100 tahun terakhir, yang tiba-tiba saja muncul kembali dengan wajah buruknya. Ketika kita melihat Parashat Vayikra, ada sebuah panggilan, dan itu adalah panggilan yang disengaja. Ingatlah ini, saya tidak bermaksud mencuri perhatian dari siapapun yang akan berbicara hari ini, tetapi mungkin Roh Kudus dapat membantu kita saling menguatkan. Ada dua hal yang khazal, para bijak yang diberkati, sampaikan kepada kita tentang Vayikra, dan kata Vayikra di dalam gulungan ada dua hal. Yang pertama, itu bukan Vayikra. Ingat, bukan berarti Hashem kebetulan menemukan sesuatu, atau seseorang kebetulan menemukan Hashem. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini tidak seperti pada Bileam. Pada Bileam, kata Vayikra, yang digunakan. Dan Hashem kebetulan bertemu dengan Bileam. Ini adalah panggilan ilahi dan langsung kepada Moshe. Hashem memberikan panggilan ilahi dan langsung kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang mencintai Elohim Israel. Inilah waktunya saudara untuk bangkit. Saya ingin memberitahu saudara, saya tidak akan masuk lebih detail, tapi saya ingin memberitahu saudara bahwa kami bahkan di gereja kami baru-baru ini menghadapi beberapa reaksi negatif karena kami mengibarkan bendera Israel di bawah bendera Amerika di depan gedung kami.
Dan meskipun kami menghadapi reaksi negatif ini, dan kami memang mengalami beberapa, saya tidak ingin menyebutnya serangan. Tetapi dalam arti spiritual, kami bisa mengatakan bahwa kami sedang diserang secara spiritual dan fisik karena dukungan kami terhadap bangsa Israel. Hal itu tidak membuat kami gentar. Kami akan terus mengibarkan bendera Israel. Kami akan terus mendukung teman-teman Yahudi kami. Saya masih kerap terlibat dalam komunitas Yahudi lokal. Bahkan saya baru saja terlibat dalam perayaan Purim. Bersama Federasi Yahudi Lokal, komunitas Yahudi lokal, bahkan sinagoga reformasi lokal kami. Saya juga terlibat dengan rabi di sana. Saya memiliki hubungan yang sangat baik, seperti yang kamu tahu, dengan orang-orang di gerakan Chabad di kota saya. Seluruh komunitas Yahudi memperhatikan mereka yang bisa dianggap sebagai adik mereka, orang-orang yang memiliki semacam warisan spiritual Yahudi. Setidaknya di daerah saya, kami mengadakan acara besar yang hanya dilakukan setiap 2 tahun sekali, yang disebut Festival Warisan Yahudi. Dan sekaranglah saatnya kita perlu mendukung hal-hal seperti ini. Tentu saja keamanan telah ditingkatkan, tetapi kita yang berada di komunitas Kristen perlu menjangkau mereka yang berada di komunitas Yahudi. Dan jika saudara berkata, Pastor Matt, tidak ada orang Yahudi yang tinggal di dekat saya, maka dukunglah pelayanan yang dipimpin oleh seorang Yahudi Israel. Orang Yahudi Israel lainnya seperti Dr. Eldad juga terlibat. Ini adalah pelayanan yang mempertemukan Yahudi dan non-Yahudi di hari-hari terakhir ini. Jadi mengenai Vaikra, bukan hanya tentang panggilan yang pasti. Kita memang memiliki panggilan yang pasti. Ini bukan sesuatu yang kebetulan terjadi di dunia. Ini bukan cuma kebetulan. Kita sedang berada di masa Gog dan Magog saat ini. Kita terlibat di dalamnya dan kita adalah bagian dari pasukan di garis depan. Bagi saudara yang seperti saya yang adalah non-Yahudi, kita adalah bagian dari pasukan di garis depan dalam perang ini. Hal lain mengenai Vaikra yang secara langsung berkaitan dengan orang Kristen yang sedang saya ajak bicara saat ini adalah dalam gulungan Torah, huruf Alef dalam Vaikra berukuran kecil, sangat kecil. Karena ketika Moshe Rabbeinu menuliskan hal ini, ia ingin memperkecil fakta bahwa Elohim secara khusus mendekatinya dengan penuh kasih sayang. Ia merendahkan dirinya karena hal itu. Jadi dia menulis huruf Alef yang kecil ini, Alef kecil ini, untuk menunjukkan kerendahan hati yang ada di sana. Teman-teman, kita di gereja Kristen saat ini tidak menjadi Alef kecil ini. Kita mencoba menjadikan semuanya tentang diri kita, karena kita memiliki Mesias, karena kita memiliki Yesus, karena kita memiliki Yeshua. Entah bagaimana kita merasa hebat di mata kita sendiri dan di mata Israel dan orang-orang Yahudi. Karena sebagian besar dari mereka belum menerima Yeshua sebagai Mesias mereka menjadi kecil di mata kita. Kita harus ingat siapa yang dicangkokkan ke siapa. Tahukah saudara, kita akan melakukan sesuatu yang dinamis hari ini, sebentar saja. Kita benar-benar melihat saat kamu berbicara sekarang ini, komentar demi komentar bernada antisemitik bermunculan. Dan entahlah, maksud saya, lihatlah, kita merilis video-video itu, video-video profetik itu, dan kita telah melihat ribuan komentar. Ada kalanya berasal dari kalangan umat Muslim, namun di sisi lain juga berasal dari kalangan umat Kristiani. Kamu tahu nggak, kita baru saja menghapus satu komentar. Bagaimana kamu menjawab ini? Karena ini adalah sesuatu yang sering saya dengar berulang kali dari orang-orang Kristen. Hei, lihat, mereka membaca Alkitab, Pastor Matt, dan berkata, Mereka membaca Alkitab, tetapi mereka tidak mengikutinya, Rabi. Karena yang dikatakan Paulus dalam perjanjian baru adalah agar tidak membanggakan diri terhadap cabang asli. Siapa yang dicangkokkan ke siapa, sungguh memalukan. Jika saudara menyebut dirimu seorang Kristen dan saudara menentang saudara dan sepupu Mesias, sungguh memalukan. Saudara seharusnya malu pada diri saudara sendiri. Saudara tidak mempraktekkan iman saudara, dan saudara tidak membela yang paling kecil dari saudara-saudaraku ini. Berdamailah dengan Elohim Abraham, Ishak, dan Yaakov. Janganlah menjadi orang yang kepadanya Mesias berkata, ya aku tahu kamu memanggilku Tuan, Tuan, tetapi aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah dariku, kamu semua para pelaku kejahatan. Janganlah menjadi pelaku kejahatan saat ini. Saudara sedang membanggakan diri terhadap cabang alami, rendahkanlah diri saudara. Jadilah Alef yang kecil. Saya tidak memiliki kesabaran, Rabi, terhadap orang-orang yang mengaku Kristen tetapi mengatakan hal-hal antisemitik. Kita harus menjadi orang-orang yang membela Israel dan membela bangsa Yahudi. Pastor Matt, izinkan saya bertanya. Saya terus mendengar. Saya sudah melihat 3 kali sejak kamu bicara, 3 kali saya melihat orang menyebut kata genosida. Genosida, bagaimana seharusnya?
Orang-orang Kristen menghadapi narasi palsu ini, silakan berikan jawaban. Itu 100% narasi palsu. Klaim tentang genosida, terutama terkait Gaza sejak 7 Oktober atau kapanpun itu, hal yang tidak pernah dibahas orang rabi adalah bahwa tidak ada pembebasan sandera. Nah, ini hal yang paling besar. Tentu saja Israel akan terus-menerus menggempur musuh mereka selama rakyat mereka masih disandra. Israel memiliki kekuatan senjata, seperti yang telah kita lihat, bukan hanya bekerja sama dengan Amerika dan Iran, tapi tentu saja di Gaza, dengan Hezbollah, dengan hal-hal lainnya. Guys, kalian sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan saat membahas kata genosida. Hal ini, Rabi, ini mirip seperti saat orang-orang suka dengan kata-kata populer, ketika mereka ingin menggunakan kata-kata populer, seperti ujaran kebencian, atau inilah, atau itulah. Genosida adalah salah satu kata itu. Hanya karena ada perang dan orang-orang terbunuh, orang-orang memang terbunuh dalam perang, tapi tidak ada genosida. Penghapusan sistematis terhadap suatu kelompok, ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada Holocaust. Itu adalah narasi yang salah. Ini benar-benar membuat saya kesal. Saya harus menanyakan dua hal kepada kamu. Saya tahu waktu sangat berharga, tapi saya benar-benar ingin menanyakan ini. Di Israel, dan saya ingin kita berbicara berdasarkan fakta, bukan hanya emosi. Dengarkan baik-baik, sebanyak 184.000 hingga 188.000 orang Kristen tinggal di negara Israel. Pastor Matt, tahukah kamu apa yang tidak kamu dengar di berita hari ini? Apakah kamu siap terkejut? Saya akan memberitahu kamu sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kemarin Iran menembakkan sebuah rudal. Rudal itu mendarat sekitar 300 meter dari Masjid Al-Aqsa. Kejadian itu hampir saja menghancurkan Masjid Al-Aqsa sepenuhnya. Bisakah kamu membayangkan hal ini? Rudal lainnya juga menghantam wilayah kota Hebron. Dan tahu apa yang terjadi? Rudal itu menewaskan 4 wanita di sebuah salon kecantikan. 4 orang wanita Palestina tewas akibat serangan rudal Iran. Namun kamu tidak akan mendengar kabar ini di siaran berita. Dengarkan, serpihan rudal itu mengenai gereja di kota tua, tempat-tempat yang pernah kita lewati, itu terkena di sana. Mengapa orang Kristen tidak marah tentang hal ini, Pastor Matt? Karena Robi, mereka memang tidak pernah. Kebanyakan orang yang saya lihat mengkritik Israel belum pernah berkunjung ke Israel. Izinkan saya mengajukan argumen kepadamu sekarang. Saya merasa sedih, Rabi, karena saya belum bisa mengunjungi negeri itu selama 6 tahun ini. Sebenarnya kita berdua ada di sana pada tahun 2020, tepat sebelum pandemi, saat pandemi mulai masuk. Bahkan kita sempat khawatir akan terjebak di beberapa tempat. Sejak saat itu saya belum pernah ke sana lagi. Namun jika kamu, sebagai seorang Kristen, melakukan sebuah perjalanan ke Israel, itu akan mengubah perspektifmu. Itu akan mengubah cara kamu membaca Alkitab. Itu akan mengubah imanmu. Dan saya tidak tahu mengapa lebih banyak orang Kristen tidak memprioritaskan, ya, saya akan mengatakan ini, sebagian besar orang Kristen Protestan modern tidak memprioritaskan, hampir seperti yang bisa kita sebut ziarah ke Tanah Suci. Hal-hal yang untuknya kita membelanjakan uang kita, jika kamu menabungkan uangmu atau jika kamu mendapatkan misalnya uang pengembalian pajak, beberapa orang mendapatkan pengembalian pajak. Jika kamu menabung dan melakukan perjalanan ke Israel, saya jamin itu akan mengubah hubunganmu dengan Elohim dan hubunganmu dengan negeri itu, masyarakat dan Elohim Israel. Benar-benar selamanya. Begitu banyak orang yang mengkritik, padahal mereka sendiri belum pernah pergi. Maafkan saya, kita bilang kita hanya 10 menit. Tapi lihat, narasi palsu mulai bermunculan. Dengarkan ini. Komen ini, waduh. Saya berharap kamu tidak menghapusnya, bro. Biarkan saja komentar-komentar antisemitik itu bagus sekali karena kita bisa menanggapi satu persatu bahwa Yahudi Ashkenazi bukanlah Yahudi yang asli. Saya harus bertanya padamu tentang Tucker Carlson. Saya mengerti bahwa kamu merasa sangat kesal mengenai masalah ini. Orang-orang yang tinggal di negeri tersebut sebenarnya bukanlah kaum Yahudi yang asli. Ya ampun, saya sudah merasa benar-benar sangat lelah menghadapi semua hal ini. Saya rasa kita sudah selesai dengan hal-hal seperti ini, Rabi. Teori konspirasi kuno seperti ini sudah sangat usang, basi, dan melelahkan. Ini benar-benar konyol.
Jadi semua orang sekarang ini, para tokoh besar yang hanya ingin mendapatkan klik, entah itu Tucker, Candace, Fuentes, atau Megyn Kelly, semua orang ini, terutama mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, dan mereka mencoba memperdebatkan siapa. Kamu tahu apa yang tertulis di Perjanjian Baru? Jangan buang waktumu pada silsilah yang tidak berguna, oke? Mengatakan bahwa seseorang bukan Yahudi hanya karena mereka berasal dari latar belakang Ashkenazi, bukan Sephardic, itu benar-benar tak masuk akal. Tentu saja mereka adalah orang Yahudi. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama sekali diselesaikan. Dan hal ini mengingatkan saya, Rabi, pada buku-buku antisemitik konyol yang dulu dibagikan oleh Henry Ford. Atau hal-hal seperti ini yang kita kira sudah hilang 100 tahun lalu. Fitnah darah atau apapun itu, sudah basi. Cari strategi baru. Kita sudah sering mendengar hal-hal seperti ini. Kamu tahu, orang Yahudi sudah harus menghadapi hal semacam ini sejak dulu. Bagi saya sangat lucu, Rabi, bahwa di masyarakat modern kita, ketika saya tumbuh besar, hal besar yang ingin kami lawan di sekolah adalah katakan tidak pada narkoba. Saat ini, hal besar yang semua orang ingin lawan adalah perundungan, kecuali jika yang dirundung atau dibuli adalah orang Yahudi dan Israel. Semua orang ingin menjadi perundung dan ikut-ikutan, lalu berbalik melawan bangsa Israel yang kecil. Biar saya beritahu kamu, banyak orang Kristen akan terkejut bahwa bukannya kekaisaran Romawi suci yang baru yang akan didirikan ketika Mesias kembali, melainkan sebuah kerajaan Yahudi dengan raja Yahudi yang duduk di takhta Yahudi di Yerusalem. Saya rasa banyak orang akan bingung ketika Yeshua kembali dan ternyata dia adalah seorang Yahudi. Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan terakhir ini kepadamu. Saya tahu kamu sedang di sisi dunia yang lain. Terima kasih atas waktunya, terima kasih semuanya. Saya melihat bahwa jumlahnya sekarang meningkat pesat. Bagus. Silakan like dan bagikan. Kita sedang berperang, dan perang ini bukan hanya untuk bangsa Yahudi menurut saya. Pastor Matt, bahwa saat ini kita sedang berada dalam peperangan untuk gereja yang sejati. Saya benar-benar melihat bahwa Satan sedang berusaha menghancurkan kekristenan dari dalam. Saya melihat ini dengan sangat jelas saat ini. Tadi kamu sempat membahas sedikit tentang kata Vayikra, mendengar panggilan. Tapi ketahuilah ada sesuatu, karena kata yakar itu berharga. Itu berharga. Sungguh berharga untuk mendengar alef kecil yang merupakan suara Elohim. Itu berharga. Saya punya pertanyaan untukmu. Sebagai poin tindak lanjut, ini kata terakhir yang ingin saya sampaikan kepadamu. Apa sebenarnya panggilan yang sangat berharga bagi orang Kristen dan para orang percaya saat ini? Saya akan memberikan pesan terakhir. Apa yang harus dilakukan, ajakan bertindak apa bagi umat Kristiani yang sangat penting menjelang Pesak ini? Silakan. Kita perlu kembali ke kitab Kisah Para Rasul. Saya telah melihat para pendeta mengatakan ini sepanjang hidup saya, tetapi memang kesanalah kita harus kembali. Kita perlu kembali ke kitab Para Rasul. Dan apakah yang mereka lakukan di kitab Para Rasul? Iman yang mereka jalankan, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, adalah iman mesianik. Kekristenan, mengutip Rabbi Shapira atau memparafraskan dari bukunya, kekristenan yang akan bertahan adalah kekristenan Yahudi, kekristenan yang memahami akar Yahudinya. Bukan berarti Kristen harus berpura-pura jadi Yahudi maupun mengaku sebagai Yahudi. Saya bukan orang Yahudi, saya adalah non-Yahudi. Tetapi saya mengikuti Mesias dengan cara Yahudi, terhubung dengan akar Yahudi, karena itulah iman yang sejati dan otentik. Kita sudah sangat jauh menyimpang dari itu selama 2000 tahun terakhir. Bagaimana kita akan beribadah berdampingan dengan saudara-saudara Yahudi kita? Satu iman, satu Elohim, satu pencelupan, satu baptisan. Bagaimana kita melakukannya? Kita harus melakukannya karena kita memahami akar dari iman. Dan ketika kita tidak memahami akar dari iman, ketika kita memiliki titik buta dalam iman kita, segala sesuatu yang berbau Yahudi akan tampak seperti sesuatu yang lain, di luar, asing. Kita harus kembali ke dasar iman. Dan yang senang saya katakan, ini memang pernyataan yang agak provokatif, tapi yang senang saya katakan adalah, orang Kristen perlu lebih banyak belajar tentang agama yang dipraktekkan Yesus. Bukan hanya belajar tentang agama berdasarkan kehidupannya. Agama yang dipraktekkan oleh Sang Mesias adalah Yudaisme. Dan saudara sebagai orang Kristen perlu memahami sedikit tentang Yudaisme untuk memahami dasar iman saudara. Ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Hal-hal yang dibicarakan oleh Sang Mesias, perumpamaannya, penafsirannya terhadap Torah, semuanya adalah ajakan untuk kembali kepada perjanjian-perjanjian.
saudara dicangkokkan ke dalam perjanjian-perjanjian ini, atau saudara bisa dicangkokkan jika saudara mau mempelajari akar iman saudara, jika saudara hanya membaca Alkitab, matikan dulu beberapa suara di media dan bukalah Alkitab saudara. Jika saudara hanya membaca perjanjian baru, hal-hal yang dikatakan Petrus, hal-hal yang dikatakan Yakobus dan Yudas, hal-hal yang dikatakan Paulus, semuanya berbicara tentang dicangkokkan ke dalam Israel, tentang kembali kepada kesatuan iman ini. Pelajarilah hal-hal itu, lihatlah apa yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul. Yang sedang terjadi adalah pengenalan kepada Elohim Abraham, Ishak, dan Yaakov. Sang Mesias, Yeshua, Yesus tidak terpisah dari Torah. Dia satu dengan Torah itu. Yesus tidak terpisah dari Israel. Dia satu dengan Israel itu. Dia terikat dengannya secara tak terpisahkan, kekal dengan cara yang sangat mistis. Saudara tidak bisa memisahkannya. Ini tidak sesederhana itu. Ini tidak mudah. Saudara tidak bisa begitu saja berkata, kami akan menerima Mesias tapi tidak menerima umatnya. Itu benar-benar konyol secara teologis. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi saya mengajak saudara orang Kristen untuk melihat teologi saudara sendiri, lihat doktrin saudara sendiri dan periksa apakah saudara ingin Israel dicangkokkan ke dalam gereja? Atau saudara mengatakan, sesuai Alkitab, kami bangsa-bangsa non-Yahudi dicangkokkan ke pohon dan persemakmuran Israel? Apakah saudara ingin Israel mengikuti cara berpikir saudara? Ataukah saudara bersedia melepaskan sebagian tradisi, teologi, dan doktrinmu untuk berkata, tidak, aku ingin memiliki fokus yang lebih alkitabiah, lebih berpusat pada Torah, lebih berfokus pada Israel, Israel dengan huruf besar I, yaitu penyatuan antara Yahudi dan bangsa-bangsa lain, satu dalam Mesias. Terus berjuang sekuat tenaga demi menuju ke kerajaan yang akan datang. Dan itu adalah sebuah kerajaan. Bukan Perdana Menteri, bukan seorang presiden yang kita pilih lewat pemilu. Raja Mashiach sedang dalam perjalanan untuk mendirikan kerajaan Yahudi. Semoga itu segera terjadi dan di hari-hari kita. Pastor Matt, ini sangat praktis karena saya melihat banyak reaksi di dunia maya hari ini terhadap apa yang kamu katakan. Beberapa orang berkata, bagaimana saya melakukannya? Saya sendirian. Orang lain berkata, bagaimana saya menghadapi ini? Karena saya dikelilingi oleh hal ini. Nah, kamu tinggal di Florida, tapi saya tahu kamu bepergian kemana-mana dan sangat-sangat sibuk, dan kamu melihatnya sendiri. Izinkan saya bertanya sesuatu, semacam sebagai penutup. Apa yang kamu katakan kepada seorang Kristen yang sedang menonton kita sekarang, bagaimana mereka bisa melangkah maju? Apa hal pertama yang harus dilakukan? Secara praktis, saya katakan datanglah ke Yeshiva kami, datanglah ke Yeshiva, jadilah bagian dari komunitas kami. Itulah hal pertama, Rabi, karena saya rasa banyak dari kita ingin melakukan hal praktis, bertindak dan bertindak sekarang juga. Dan saudara bisa melakukan beberapa hal sekarang, seperti melawan antisemitisme. Namun, sebelum bertindak, saudara perlu disiapkan, serta perlu dilatih. Hal pertama yang dapat saya sarankan adalah saudara bergabung dengan Yeshiva kami untuk belajar. Tahun pertama Yeshiva sebagian besar dipimpin oleh saya. Seseorang yang berasal dari latar belakang Kristen, seseorang yang berbicara dalam bahasa saudara. 4 mata kuliah utama pertama hanya dipimpin oleh saya dengan Rabbi Shapira hadir sebagai tamu. Dan saya akan memulai saudara dari nol. Jika saudara belum tahu soal Yudaisme, Israel, dan lainnya, saya akan mulai dengan cara yang mudah dipahami. Dan izinkan saya memohon kepada saudara, bergabunglah dengan Yeshiva. Meskipun yang saudara ikuti hanyalah kelas Alef, meskipun yang saudara ikuti hanyalah 4 kelas tersebut, yang diselenggarakan di ruang kelas, dan kemudian 3 kelas di mana kita berada di lokasi di Israel bersama Rabbi Shapira dan bersama Dr. Keenan. Saudara akan mendapatkan pendidikan yang sangat praktis. Saudara bahkan akan bisa membaca bahasa Ibrani setelah menyelesaikan ini, karena kami bahkan mempelajari cara membaca bahasa Ibrani Alkitab di Yeshiva. Jadi silakan untuk diedukasi dan dipersiapkan. Dalam perjanjian baru, kita ingin menjadi mempelai perempuan yang tanpa cela. Kita ingin pelita kita tetap terawat dan menyala. Nah, bagaimana cara melakukannya? Saudara tidak menyiapkan dirimu. Saudara tidak menyiapkan pelitamu dengan main medsos dan mencela Yahudi. Tahukah saudara bagaimana caranya? Saudara mendidik dirimu sendiri. Saudara berkata, biarkan aku datang seperti Alef yang kecil. Izinkan saya bersikap rendah hati. Tahukah saudara orang Kristen? Saudara tidak tahu segalanya. Bahkan ketika saudara masuk ke Yeshiva, saudara akan menyadari betapa banyak yang belum saudara ketahui. Saudara tidak tahu
Bangsa Yahudi telah memiliki kitab suci jauh lebih lama daripada kita. Mereka sudah memilikinya sejak zaman Gunung Sinai. Kita mungkin hanya sampai 2000 tahun yang lalu. Jadi mari kita bersatu, Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu umat manusia yang baru bersama-sama. Itulah yang dikatakan kitab suci. Secara praktis, bergabunglah dengan yeshiva. Saya kasih tahu, ini layak. Ini akan mengubah hidup saudara. Setelah bergabung, saudara akan berkata, tak ada jalan kembali. Sekarang saya harus memiliki ilmu ini. Hal itu akan menjadi rasa lapar di dalam diri saudara yang akan membangkitkan semangat. Dan terutama jika saudara berasal dari latar belakang reformasi, jika saudara berasal dari baptis garis keras atau presbiterian atau semacamnya, jika saudara berasal dari latar belakang Calvinis, saudara benar-benar membutuhkan ini. Karena saudara akan memahami dari perspektif Alkitab, bukan hanya perjanjian baru, apa yang telah dikatakan orang Kristen, tetapi dari perspektif Alkitab, apa arti terpilih. Berada di gereja tak berarti saudara terpilih. Elohim memiliki umat pilihan dan dia tak mengubahnya. Itu tetaplah Israel. Amin.